bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai kasus Enron atau Enron Corporation. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih Enron Corporation itu. Enron Corporation adalah perusahaan energi, perusahaan komoditas dan jasa di Amerika yang berkantor pusat di Houston, Texas. Perusahaan ini dipimpin oleh Kenny Lay dan berkembang pada tahun 1985 melalui penggabungan antara Houston Natural Gas dan Internord. Dari penggabungan kedua tersebut, perusahaan Enron atau Enron Corporation merupakan perusahaan regional yang relatif kecil pada saat penggabungannya. Sebelum bangkrutnya perusahaan Enron Corporation pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mempekerjakan sebanyak 20.600 staf dan di dalamnya merupakan perusahaan listrik, gas alam, komunikasi dan pulse serta kertas besar dengan pendapatan yang diklaim sebesar 101 miliar dolar selama tahun 2000. Fortune menobatkan Enron sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika selama 6 tahun berturut-turut. Nah, jadi perusahaan Enron Corporation yaitu dia memiliki kasus etika bisnis di mana dia membuat suatu pelanggaran yang dimana terdapat ada beberapa pelanggaran yang ia lakukan, yaitu yang pertama manipulasi laporan keuangan, yaitu Enron menyembunyikan miliaran dolar utang dan mengindahkan kondisi keuangan perusahaan. Jadi Enron memanipulasi data keuangan sehingga data-data keuangannya, laporan keuangannya itu mengalami fraud atau ada terjadi kecurangan di dalamnya. Yang kedua ada penyalahgunaan akuntansi mark to mark. Artinya dia mencatat keuntungan yang belum realisasi atau yang belum terrealisasikan sebagai pendapatan saat itu. Terus yang ketiga yaitu penggunaan Special Purpose Entities atau SPE, yaitu dia mentransfer aset dan utang ke SPE tanpa mengungkapkan yang jelas untuk menciptakan kesan kinerja keuangan yang lebih baik. Yang keempat itu ada ketransparan dan kecurangan, yaitu menggunakan entitas rumit untuk menyembunyikan kerugian dan memalsukan dokumen. Saya akan menjelaskan tentang analisis akar permasalahan dalam kasus Enron. Faktor utama terjadinya skandal Enron adalah yang pertama, kepemimpinan yang buruk. Fokus manajemen hanya pada harga saham, dan yang berikut adalah pemimpin tidak memiliki visi etis dan tanggung jawab jangka panjang. Yang berikut adalah menumbuhkan budaya kerja yang toksis dan hanya mengejar keuntungan sesaat. Dan yang kedua adalah budaya organisasi tidak etis, yaitu filosofi menang dengan segala cara atau win at all cost, atau karyawan didorong untuk memprioritaskan keuntungan tanpa memikirkan dampaknya. Nah, norma etika diabaikan, individualisme dan persaingan internal menjadi budaya dominan. Yang ketiga adalah konflik kepentingan.
Itu auditor eksternal yang seharusnya independen juga bertindak sebagai konsultan, menciptakan konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan karena tidak adanya pemisahan peran yang jelas antara audit dan konsultasi. Dan keempat adalah kelemahan tata kelola. Dewan direksi dan komisaris tidak cukup kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kurangnya independensi dan kompetensi untuk menilai praktek manajemen. Dan yang kelima adalah kelemahan regulasi, yaitu aturan dan pengawasan dari otoritas eksternal tidak memadai dan celah hukum memungkinkan manipulasi laporan keuangan atau praktik akuntansi agresif. Dan yang berikut adalah yang ketiga, yaitu solusi untuk mencegah kasus yang serupa dengan Enron, yaitu yang langkah-langkah pencegahan yang disarankan adalah yang pertama, perbaikan tata kelola, yaitu meningkatkan independensi Dewan Komisaris, yang artinya agar dapat menjalankan pengawasan tanpa tekanan dari manajemen. Berikut adalah membentuk komite audit independen, tim yang fokus pada pengawasan laporan keuangan dan proses audit, dan menciptakan budaya transparansi, mendorong pelaporan terbuka dan akuntabilitas internal. Yang kedua adalah reformasi praktik akuntansi dan audit, yaitu memisahkan jasa audit dan konsultasi, agar auditor benar-benar independen dan tidak memiliki konflik kepentingan, dan penerapan rotasi berkala auditor eksternal, itu mencegah hubungan terlalu dekat antara auditor dan perusahaan yang diaudit, dan memperkuat standar akuntansi, penggunaan prinsip akuntansi yang konservatif dan jelas. Yang ketiga adalah pengembangan budaya etika, yaitu menyusun kode etik yang kuat, memberikan pedoman perilaku kepada semua level karyawan, dan program pelatihan etika, mengedukasikan pegawai tentang pentingnya nilai integritas dan tanggung jawab. Dan terakhir adalah saluran pelaporan whistleblower, yaitu menyediakan jalur aman untuk melaporkan pelanggaran atau penyimpangan tanpa takut pembalasan. Baik, saya akan menjelaskan materi berikut adalah perbaikan sistem dan regulasi. Sistem kompensasi yang lebih baik. Mendesain ulang sistem insentif untuk mendorong perilaku etis dan kinerja jangka panjang, bukan hanya fokus pada harga saham jangka pendek. Sistem kompensasi harus menghindari pendekatan yang mendorong pengambilan risiko berlebihan. Evaluasi kinerja sebaiknya mempertimbangkan aspek etika dan kebutuhan terhadap nilai-nilai perusahaan, bukan hanya pencapaian target finansial. Yang berikut penguatan regulasi, di mana implementasi regulasi yang lebih ketat seperti Sarbanes-Oxley yang muncul pasca sekunder Enron. Regulasi ini mewajibkan perusahaan publik untuk menilai kontrol interaksi yang lebih baik dan meningkatkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, meningkatkan pengawasan oleh regulator terhadap praktik akuntansi perusahaan publik, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Yang berikut kesimpulan dan kasus Enron. Kehancuran reputasi, di mana praksis tidak etis menghancurkan perusahaan
yang semula dihormati dapat mengakibatkan kerusakan reputasi seringkali sulit diperbaiki. Yang kedua, fondasi bisnis. Etika bisnis adalah fondasi untuk keberlanjutan dan kepercayaan. Etika bisnis yang kuat membantu perusahaan mendapatkan kepercayaan pelanggan, investor, dan karyawan. Yang berikut dampak luas, di mana merugikan investor, karyawan, klien, dan industri energi. Sementara itu, resiko keamanan siber dapat membahayakan industri energi terbarunya. Yang berikut pelajaran penting. Keuntungan jangka pendek dari praktik tidak etis berujung kerugian jangka panjang. Kasus Enron menunjukkan bahwa budaya organisasi yang didasarkan pada keraskaan dan ketakutan dipimpin oleh eksekutif yang memprioritas kepentingan pribadi serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal dapat menjadi faktor utama kehancuran sebuah perusahaan besar. Kepatuhan pada standar etika bukanlah hambatan bagi kesuksesan bisnis, melainkan fondasi yang diperlukan. Jadi yang berikut ada saran untuk praktisi akuntansi dan perusahaan. Nah, yang pertama itu ada prioritaskan integritas. Jadi kita menciptakan dan pelihara budaya perusahaan yang menghargai kejujuran dan integritas di atas keuntungan jangka pendek. Jadi nilai-nilai ini harus bercermin dalam setiap keputusan bisnis. Yang kedua itu ada transparansi pelaporan. Jadi yang pertama kita kembangkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dengan meminimalkan penggunaan praktik akuntansi yang kompleks dan sulit dipahami oleh pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga ini ada dukung whistleblower. Kita menciptakan mekanisme yang melindungi karyawan yang melaporkan pelanggaran etika tanpa takut pembalasan, sehingga masalah dapat terdeteksi sejak dini. Yang keempat itu ada evaluasi berkala. Nah, kita lakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar etika dan akuntansi yang berikut. Yang berikut ada langkah menuju praktik akuntansi yang beretika. Yang pertama itu ada tingkatan literasi keuangan. Ya, jadi kita melakukan edukasi semua pemangku kepentingan tentang prinsip akuntansi. Yang kedua itu ada terapkan checks and balances. Jadi kita pastikan tidak ada pihak dengan kekuasaan tak terbatas. Yang ketiga itu kita melakukan promosikan pandangan jangka panjang. Jadi kita prioritaskan kesehatan perusahaan jangka panjang. Yang keempat itu ada pertahankan independensi auditor. Kita usahakan hindari konflik kepentingan dalam proses audit. Nah, penerapan langkah-langkah ini akan membantu mencegah terulangnya skandal seperti Enron dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam standar etika tertinggi. Dengan membangun fondasi etika yang kuat, perusahaan dapat menciptakan nilai berkelanjutan dan membangun kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Sekian dan terima kasih.